Saya tidak bisa membiarkan putera saya menikah dengan menantu dari keluarga yang bahkan tidak punya orang tua. Di tengah acara perkenalan keluarga mendengar kalimat itu, Nenek Hartini dengan tenang meletakkan cangkir tehnya dan hanya meninggalkan satu kalimat. Saya akan ingat baik-baik perkataan itu. Sejak hari itu, sang nenek desa yang tampak biasa saja memulai sebuah pembalasan yang tak pernah diduga oleh siapapun. Kisah ini dimulai sekarang. Di sebuah restoran mewah di kawasan Jakarta Selatan, di dalam sebuah ruang privat, sebuah peristiwa yang sulit dipercaya sedang terjadi. Di meja ini, di mana 4 orang duduk dengan pakaian terbaik mereka untuk sebuah acara perkenalan keluarga, suasana tegang menyelimuti ruangan di mana satu kalimat saja bisa mengubah segalanya. Aulia, 29 tahun, memegang gelas air dengan tangan gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia datang ke tempat ini dengan perasaan campur aduk antara gembira dan gugup menjelang pernikahannya dengan Bima, kekasih yang telah dipacarinya selama 3 tahun. Namun kini perasaan gembira itu telah lenyap tak berbekas. Aulia telah mempersiapkan acara ini sejak sebulan yang lalu. Bersama neneknya, ia pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli setelan baru, menata rambutnya dengan rapi, bahkan menyiapkan sebuah hadiah kecil. Namun kini semua usahanya terasa sia-sia. Bima, 33 tahun, hanya bisa menggigit bibir sambil melirik ibunya. Sosoknya yang selama ini selalu tegar dan perhatian di hadapan Aulia seolah lenyap berganti dengan citra seorang anak laki-laki yang bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Suara Bima terdengar lebih tinggi dari biasanya dan keringat dingin membasahi dahinya. Nenek Hartini, 70 tahun, yang biasanya pendiam, duduk dengan tenang sambil memegang cangkir teh, namun tak setetes pun ia minum. Untuk acara hari ini, sang nenek mengenakan setelan hitam yang jarang sekali ia pakai. Aulia masih ingat dengan jelas bagaimana neneknya bangun sejak subuh untuk bersiap demi hari penting cucunya. Dan di pusat ketegangan ini ada Ibu Yulia, 58 tahun. Dialah ibu dari Bima yang kalimat pedasnya masih menggantung di udara. Sejak pertama kali masuk, tatapan Ibu Yulia saat memandang Aulia dan neneknya sudah terasa tidak biasa. Ia memandang mereka dari atas ke bawah seolah sedang menilai barang dan tanpa ragu menunjukkan raut wajah kecewa. Pernikahan putera saya dengan anak dari keluarga tanpa orang tua sama sekali tidak bisa diterima. Datang ke acara perkenalan keluarga seperti ini saja sudah tidak masuk akal, bukan? Tatapan dingin Ibu Yulia menyapu Aulia. Meskipun zaman sudah moden, bukankah ada yang namanya etika? Bagaimana bisa kita membicarakan pernikahan dalam situasi di mana perkenalan orang tua saja tidak bisa dilakukan dengan benar? Suara Ibu Yulia semakin tajam, seolah-olah dirinya lah yang menjadi korban. Kita juga harus memikirkan apa kata orang di sekitar kita, bukan? Bagaimana kita akan memperkenalkannya kepada kerabat dan kenalan? Tenggorokan Aulia tercekat. Ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia tak pernah menyangka bahawa keadaannya yang dibesarkan oleh nenek dari pihak ibu setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan lalu lintas saat masih kecil akan menjadi bahan hinaan publik seperti ini. 7 tahun hidupnya sebagai perawat yang bekerja keras dan 29 tahun hidupnya yang ia lalui dengan hangat bersama sang nenek meskipun penuh kesulitan terasa dinafikan dalam sekejap. Di dalam dada Aulia, amarah dan kesedihan bergejolak. Ia tidak habis fikir bagaimana seseorang bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu, namun di sisi lain, rasa minder pun muncul, bertanya-tanya apakah ia memang tidak pantas untuk Bima. "Ibu, apa maksud ibu?" kata Bima dengan suara panik. "Aulia adalah orang yang sangat baik." "Baik saja tidak cukup. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti jika menikah dengan anak yang tidak punya latar belakang keluarga dan dukungan." Suara Ibu Yulia semakin meninggi, seolah ia sepenuhnya benar. "Kita punya martabat, kita punya status sosial. Bagaimana bisa menikah tanpa memikirkan hal-hal seperti itu? Pernikahan itu bukan hanya urusan individu, tapi urusan antar keluarga." Ibu Yulia tidak berhenti di situ. Ia terus berbicara seolah menumpahkan semua yang ada di dalam hatinya. "Aulia, anda juga harus realistis. Bukankah anda seharusnya sadar akan posisi anda? Pernikahan tidak bisa hanya didasari oleh cinta.
Di tengah situasi ini, orang yang paling patut diperhatikan adalah Nenek Hartini. Tak ada yang tahu ekspresi apa yang sedang ia tunjukkan atau apa yang sedang ia pikirkan. Yang terlihat hanyalah tangannya yang mencengkeram erat gagang cangkir teh dan postur duduknya yang jauh lebih tegak dari biasanya. Sorot matanya memancarkan aura dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, ia tetap diam, hanya mendengarkan perkataan Ibu Yulia. Ibu Yulia melancarkan pukulan terakhirnya. Jadi mari kita anggap pernikahan ini tidak pernah ada. Aulia pasti mengerti tidak ada gunanya memaksakan diri jika keadaan kita berbeza. Nanti kalian sendiri yang akan menderita. Tepat pada saat itu, Nenek Hartini perlahan meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Suara denting kecil itu anehnya terasa mendominasi seluruh ruangan. Perhatian semua orang terpusat pada sang nenek. Nenek Hartini menatap lurus ke arah Ibu Yulia dan berkata dengan suara yang tenang namun jelas, "Saya akan ingat baik-baik perkataan itu." Hanya satu kalimat, namun ada kekuatan yang berbeda di dalamnya. Ibu Yulia pun sejenak tertegun, merasakan sesuatu yang berbeda dari sorot mata sang nenek, sesuatu yang bukan milik nenek desa biasa. Suara nenek tidak bergetar dan tanpa emosi membuatnya terdengar lebih mengerikan. Namun Ibu Yulia segera kembali memasang ekspresi angkuhnya. "Apa yang mau anda ingat, terima saja kenyataannya. Tidak perlu sampai sakit hati karena masalah seperti ini." Nenek Hartini tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya bangkit dengan tenang dan memegang tangan Aulia. "Ayo kita pulang." Aulia menahan air matanya dan mengikuti neneknya berdiri. Bima mencoba mengatakan sesuatu, tetapi nenek dan Aulia sudah berjalan menuju pintu. "Aulia, tunggu sebentar." Suara Bima terdengar dari belakang, tetapi Aulia tidak menoleh. Saat ini, yang terpenting adalah keluar dari tempat ini bersama neneknya. Saat meninggalkan restoran, punggung Nenek Hartini memancarkan aura yang berbeda dari biasanya. Sebuah firasat bahawa sesuatu yang telah lama tertidur akan segera bangkit terasa menyelimuti udara. Akankah nenek yang tampak tenang dan rendah hati ini benar-benar membiarkan penghinaan terhadap cucunya begitu saja? Atau adakah makna lain yang tersembunyi di balik perkataannya untuk mengingat 3 jam telah berlalu sejak mereka meninggalkan acara perkenalan keluarga? Nenek dan Aulia pulang ke rumah dengan MRT, namun suasana di rumah masih terasa berat. Pukul 5 sore, waktu yang biasanya digunakan nenek untuk menyiapkan makan malam, ia hanya duduk diam di sofa ruang tamu. Aulia, sambil berganti pakaian di kamarnya, tak henti-hentinya menangis. Kesedihan semakin menjadi saat ia melepaskan setelan yang ia kenakan hari ini. Ia tak pernah menyangka bahawa pakaian yang dibelinya bersama nenek di pusat perbelanjaan sebulan lalu akan menyisakan kenangan yang begitu menghinakan. "Nenek baik-baik saja?" tanya Aulia dengan hati-hati saat keluar ke ruang tamu. Neneknya sedang memandang keluar jendela dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Wajahnya yang selalu lembut dan hangat kini menunjukkan ketegasan. "Seharusnya Aulia yang lebih menderita," kata nenek sambil menoleh. Suaranya masih hangat, tetapi di kedalaman matanya tersirat hawa dingin yang belum pernah Aulia lihat. "Nek, apakah aku memang tidak pantas untuk Mas Bima seperti yang dikatakan orang itu?" Suara Aulia bergetar. Ia tak pernah menyangka akan menanyakan hal ini di hadapan nenek yang telah membesarkannya seumur hidup. Nenek menggenggam erat tangan Aulia dan berkata dengan tegas, "Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Nenek paling tahu anak seperti apa dirimu." Namun hati Aulia tidak mudah tenang. Tatapan dingin dan kata-kata tajam Ibu Yulia terus terngiang di kepalanya kerana dari keluarga tanpa orang tua. "Apakah itu benar-benar menjadi masalah sebesar itu?" tanya Aulia sambil menyeka air matanya. Selama ini ia tidak pernah malu dengan fakta bahawa ia tidak memiliki orang tua. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahawa hal itu bisa dianggap sebagai kekurangan besar oleh orang lain. Nenek menatap Aulia sejenak tanpa kata, lalu perlahan membuka mulutnya. "Aulia, sepertinya banyak hal yang belum bisa nenek berikan padamu." "Apa maksud nenek?" "Tidak ada yang tidak nenek berikan padaku," kata Aulia terkejut. Ia tidak bisa mengerti mengapa neneknya yang telah berkorban seumur hidup untuknya mengatakan hal seperti itu. Nenek Hartini mengenang masa kecil Aulia. Hari ketika Aulia yang berusia 8 tahun pertama kali datang ke rumah ini dan bagaimana ia menangis setiap malam kerana kesedihan kehilangan orang tuanya masih teringat jelas.
Sejak saat itu, selama 21 tahun, nenek telah menjadi orang tua bagi Aulia. Kamu tidak akan pernah tahu betapa sakitnya hati nenek setiap kali kamu pulang sekolah dan berkata, "Nek, hari ini ada acara yang harus dihadiri orang tua." Suara nenek terdengar pilu. Tapi, nenek sangat bangga karena Auliaku tumbuh menjadi anak yang tegar dan baik. Aulia menggenggam tangan neneknya lebih erat. Dulu ia tidak mengerti, tetapi sekarang ia tahu betapa banyak hal yang harus neneknya korbankan untuk membesarkannya. "Nek, aku tidak akan mempedulikan kata-kata orang itu." Namun ekspresi Nenek Hartini tetap tegas seolah ia telah memutuskan sesuatu. "Aulia, bagi nenek, kamulah yang paling berharga di dunia ini," kata nenek sambil berdiri. Dan perkataan orang itu hari ini bukanlah sesuatu yang bisa nenek biarkan begitu saja. Nenek masuk ke kamarnya dan kembali dengan sebuah buku catatan tua. Itu adalah buku catatan bersampul kulit hitam yang belum pernah Aulia lihat sebelumnya. "Nek, itu apa?" "Sesuatu yang sudah lama, milik nenek saat masih muda. Nenek membolak-balik halaman buku itu mencari sesuatu. Setiap halamannya menunjukkan jejak waktu, dipenuhi dengan nama-nama dan nomor telefon yang ditulis tangan." "Nenek mau menelepon siapa?" tanya Aulia penasaran. Orang-orang yang biasa dihubungi neneknya hanyalah teman-teman di lingkungan sekitar atau rumah sakit, tetapi ini terasa sangat berbeda. "Nenek perlu menyapa seorang kawan lama," jawab nenek sama. Namun di dalam kesamaran itu terasa ada sebuah tekad yang kuat. Nenek menemukan sebuah nomor di buku catatannya dan terdiam sejenak, seolah membuka kembali kenangan yang telah lama tersegel. "Nek, kalau ada apa-apa, tolong beritahu aku," kata Aulia cemas. Sepanjang hari ini, sikap neneknya terasa berbeda. "Jangan khawatir, nenek akan urus semuanya." Nenek tersenyum untuk menenangkan Aulia, tetapi di balik senyum itu masih tersembunyi sebuah keputusan yang kokoh. Pukul 8 malam, saat Aulia sedang mandi, nenek diam-diam mengangkat telefon. Sambil melihat sebuah halaman di buku catatan tuanya, ia perlahan menekan nomor telefon yang sudah hampir 30 tahun tidak dihubunginya. "Halo," suara nenek terdengar lebih formal dari biasanya. "Apakah anda mungkin masih ingat Hartini? Dulu putri bungsu dari keluarga itu." Terdengar nada terkejut dari seberang telefon. "Iya, benar. Sudah lama sekali. Maaf tiba-tiba menghubungi, ada sesuatu yang ingin saya minta tolong." Nenek berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang tenang, namun jelas, "Cucu saya disakiti hari ini. Karena itu, saya sebagai neneknya tidak bisa tinggal diam." Percakapan telepon itu berlangsung sekitar 10 menit. Nenek lebih banyak mendengarkan dan sesekali hanya berkata, "Saya akan sangat berterima kasih jika anda bisa melakukan itu." Setelah menutup telefon, nenek meletakkan kembali buku catatannya di kamar dan mulai menyiapkan makan malam seperti biasa. Namun, Aulia tidak tahu betapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh hubungan yang baru saja dibangunkan kembali oleh neneknya. Setelah selesai mandi, Aulia pergi ke dapur. "Nek, ada yang bisa ku bantu?" "Tidak usah. Auliaku pasti sangat lelah hari ini, istirahatlah." Nenek masih bersikap hangat. Tetapi Aulia merasakan aura yang berbeda. Seolah ada sisi lain dari neneknya yang tersembunyi, kini mulai terbangun dengan tenang. Malam itu Aulia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata dingin Ibu Yulia terus berputar di kepalanya. Sambil berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, ia merenungkan 21 tahun hidupnya. Ia pertama kali datang ke rumah ini saat berusia 8 tahun. Setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, ada banyak perdebatan di antara kerabat tentang siapa yang akan membesarkannya. Kerabat dari pihak ayah menolak dengan alasan ekonomi dan akhirnya Nenek Hartini, nenek dari pihak ibu, yang membawanya. "Aulia, mulai sekarang tinggal sama nenek ya," kata-kata nenek saat itu masih terngiang jelas di telinganya. Bagi seorang anak kecil yang setiap hari menangis karena kehilangan orang tua, nenek adalah ibu sekaligus ayah. Beberapa tahun pertama terasa sangat sulit. Anak-anak lain menghadiri acara sekolah bersama orang tua mereka, sementara Aulia selalu bersama neneknya. Dalam hatinya yang masih kecil, ia terkadang merasa malu karena neneknya jauh lebih tua dari orang tua teman-temannya. Ia teringat sebuah kejadian saat kelas 3 SD. Ada tugas untuk menggambar keluarga dan Aulia bingung harus menggambar apa. "Nek,
Keluargaku kan cuma nenek, jadi gambarnya sepi sekali. Ketika Aulia kecil berkata sambil terisak, ia masih ingat jawaban neneknya. Kalau begitu, gambar saja nenek yang besar sekali. Satu orang nenek lebih besar dari 10 orang lain. Jadi Aulia menggambar neneknya memenuhi seluruh kertas gambar. Di sampingnya, ia menggambar dirinya yang kecil sedang memegang erat tangan nenek. Ia ingat guru kelasnya memuji gambar itu, keluarga yang hangat sekali ya. Masa SMP lebih sulit lagi. Saat memasuki masa pubertas, Aulia semakin sadar bahawa keadaannya berbeza dari teman-temannya. Aulia, orang tuamu kerja apa? Setiap kali teman-temannya bertanya, Aulia kesulitan menjawab. Mengatakan orang tuanya sudah meninggal akan membuat suasana menjadi canggung, tetapi ia juga tidak bisa berbohong. Seolah mengerti perasaan Aulia, neneknya memberikan perhatian yang lebih. Ia berusaha melakukan semua hal yang biasanya dilakukan oleh orang tua sendirian. Tidak apa-apa kan kalau nenek sudah tua dan tidak secantik ibu-ibu yang lain. Setiap kali neneknya berkata seperti itu, hati Aulia terasa sakit. Ia tahu betapa banyak yang telah dikorbankan neneknya untuk membesarkannya. Saat SMA, ia bingung dengan pilihan masa depan. Aulia ingin menjadi perawat tetapi ia ragu untuk mengatakannya kerana memikirkan beban ekonomi neneknya. Nek, aku kerja saja setelah lulus SMA, kata Aulia hati-hati. Saat itu, neneknya marah. Nenek yang hampir tidak pernah marah padanya. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus sekolah setinggi yang kamu mau. Tapi Nek, biayanya mahal. Uang biar nenek yang urus, kamu fokus belajar saja. Neneknya bekerja siang dan malam untuk biaya kuliah Aulia. Siang hari ia bekerja di warung makan dan malam harinya ia menyulam sapu tangan di rumah. Bahkan setelah Aulia masuk kuliah, neneknya terus bekerja untuk membiayai pendidikannya. Nek, biar aku kerja paruh waktu? Tidak boleh. Anak sekolah tidak boleh pusing memikirkan uang. Neneknya terus mendukungnya agar Aulia bisa fokus pada studinya. Berkat itu, Aulia berhasil lulus dari sekolah keperawatan dengan nilai yang sangat baik. Saat menerima gaji pertamanya sebagai perawat, Aulia memberikan seluruh buku tabungannya kepada nenek. Nek, sekarang giliranku merawat nenek. Namun, neneknya menggelengkan kepala. Wangmu kamu yang pakai. Nenek sudah cukup bahagia melihatmu hidup sehat dan bahagia. 7 tahun berlalu seperti itu. Aulia diakui sebagai perawat yang berdedikasi dan 3 tahun lalu ia bertemu Bima dan menjalin hubungan yang bahagia. Bima menerima keadaannya dengan hangat dan bahkan bersikap sangat sopan kepada neneknya. Nek, terima kasih sudah membesarkan Aulia dengan sangat baik. Terima kasih sudah menjadikannya orang yang sebaik ini. Itulah yang dikatakan Bima kepada neneknya, karena itulah Aulia bisa membuka hatinya. Namun setelah mendengar perkataan Ibu Yulia hari ini, ia menyadari betapa rapuhnya fondasi kebahagiaan yang ia kira selama ini. Anak dari keluarga tanpa orang tua. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Pukul 2 dini hari, Aulia keluar ke ruang tamu. Ia haus dan tidak bisa tidur. Ternyata lampu ruang tamu menyala. Neneknya duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Nek, belum tidur? Auliaku juga tidak bisa tidur ya. Nenek menepuk tempat di sampingnya, menyuruhnya duduk. Nenek tidak bisa tidur karena kejadian hari ini. Bukan. Nenek sedang memikirkan hal lain. Sorot mata neneknya berbeza dari biasanya, seolah ia sedang masuk ke dalam kenangan masa lalu. Nek, aku penasaran. Waktu muda, nenek orang seperti apa? Kadang-kadang kalau aku lihat, nenek terasa bukan orang biasa. Nenek tersenyum sejenak. Dulu waktu muda, nenek juga cukup keras. Sekarang sudah tua jadi lebih lunak. Benarkah? Sulit kubayangkan. Orang berubah seiring bertambahnya usia. Tapi terkadang, sisi lama itu bisa muncul kembali. Ada nada penuh makna dalam perkataan neneknya. Nek, jangan terlalu sedih kerana perkataan orang itu ya. Aku benar-benar baik-baik saja. Aulia, nenek sadar hari ini banyak hal yang belum bisa nenek berikan padamu. Apa maksud nenek? Seharusnya nenek mempersiapkan lebih banyak hal agar kamu bisa hidup dengan percaya diri. Suara neneknya terdengar penuh penyesalan, tetapi pada saat yang sama terasa ada tekad yang kuat. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berbeza. Selama nenek ada, tidak akan ada seorang pun yang bisa merendahkan Auliaku.
Dari sosok neneknya saat mengucapkan kalimat itu, Aulia merasakan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seolah ada sisi lain yang tersembunyi di dalam diri neneknya yang kini telah bangkit. Apa sebenarnya maksud neneknya dengan akan berbeza? Keesokan harinya, Minggu malam pukul 8, saat Aulia sedang berbicara di telefon dengan temannya, neneknya diam-diam keluar dari kamar. Di tangannya ada buku catatan hitam tua yang ia lihat semalam. Nenek duduk di depan telefon ruang tamu dan mengambil napas dalam-dalam. Sebuah panggilan telefon setelah lebih dari 30 tahun. Ia tak pernah menyangka akan menghubunginya kerana masalah seperti ini. Hello. Apakah Bapak Ketua ada? Suara neneknya terdengar lebih formal dari biasanya, namun di dalamnya terselip tekad yang kuat. Iya, saya Hartini. Dulu, saya punya hubungan dengan Bapak Ketua. Terdengar suara dari seberang yang memintanya menunggu. Nenek menunggu dengan tenang sambil memegang gagang telefon. Mas Wiryo, sudah lama sekali ya? Kata nenek saat telefon tersambung. Suaranya terdengar gembira tetapi juga hati-hati. Iya, ini Hartini. Kepa? Mereka saling bertukar kabar sejenak. Nenek lebih banyak mendengarkan dan hanya menjawab singkat. Sebenarnya, saya menelepon karena ada alasan lain. Suara neneknya menjadi lebih serius. Cucu saya disakiti kemarin. Saat acara perkenalan keluarga menjelang pernikahan, ibu pihak laki-laki menghinanya karena dia anak yatim piatu. Nenek menceritakan kejadian kemarin dengan runut. Kata-kata Ibu Yulia, situasi saat itu, hingga luka yang diterima Aulia, semua ia sampaikan tanpa ada yang terlewat. Nama orang itu Yulia dan suaminya, katanya, pengusaha UKM. Saya penasaran apakah di antara rekanan Mas ada perusahaan seperti itu? Terdengar suara sedang memeriksa sesuatu dari seberang telefon. Suara ketikan keyboard bercampur dengan suara lembaran kertas yang dibalik. Ada. Perusahaan suami Ibu Yulia itu punya transaksi yang cukup besar dengan salah satu anak perusahaan kami. Nilai transaksinya lumayan besar setiap bulan. Nenek berhenti sejenak seolah sedang menata pikirannya. Mas, saya punya satu permintaan. Tolong katakan, bisakah Mas menghentikan transaksi itu? Saya tidak bisa membiarkan luka yang diterima anak saya begitu saja. Suara neneknya tetap tenang, tetapi di dalamnya terkandung ketegasan. Hening sejenak dari seberang telepon. Lalu, terdengar suara seorang pria. Hartini selama ini tidak pernah menelepon. Sekali menelepon karena masalah seperti ini, sepertinya kamu benar-benar marah ya? Iya, saya marah. Saya tidak bisa diam saja melihat anak saya dihina seperti itu. Baiklah, besok pagi akan saya perintahkan pada penanggungjawab transaksi dengan perusahaan itu dihentikan. Terima kasih, Mas. Tapi, Hartini, rasanya ini saja belum cukup untukmu. Terdengar sedikit nada tawa dalam suara di seberang. Maksud Mas, aku ingat bagaimana dirimu kalau sedang marah dulu. Tidak pernah selesai hanya dengan satu kali. Nenek tersenyum kecil, seolah teringat kenangan lama. Sudah tua jadi lebih lunak. Tapi Hartiniku pasti masih sama. Kalau ada perlu apa-apa lagi, hubungi saja kapanpun. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya tutup dulu. Oh, dan Hartini. Iya? Cucumu kau besarkan dengan sangat baik dan cantik, ya? Katanya perawat, pasti sangat membanggakan. Senyum hangat merekah di wajah nenek. Terima kasih. Itulah kalimat yang paling ingin saya dengar. Setelah menutup telefon, nenek kembali melihat buku catatannya dan mulai mencari nomor lain. Kali ini di halaman yang tertulis nama seorang wanita. Apakah nomor ini masih aktif ya? Umam nenek sambil menekan nomornya. Halo, apakah ini dengan Ibu Laksmi? Iya, betul. Ini siapa ya? Saya Hartini. Dulu kita bertemu di acara arisan. Apa masih ingat? Oh, Hartini. Sudah lama sekali. Kepa. Percakapan kali ini lebih panjang. Nenek bercerita tentang masa lalu dan menanyakan kabar. Lalu, ia dengan natural masuk ke pokok pembicaraan. Ibu, apakah masih aktif di acara arisan ibu-ibu di Jakarta Selatan? Iya, masih. Kenapa? Sebenarnya ada yang ingin saya minta tolong.
Cucu saya kemarin mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Nenek kembali menceritakan kejadian kemarin, menjelaskan siapa Ibu Yulia dan apa yang dikatakannya. Ada orang seperti itu? Sungguh tidak beretika. Jika ibu kenal dengan orang itu atau ada yang satu arisan dengannya, bisakah ibu sampaikan sesuatu bahawa menghina orang lain seperti itu tidak benar? Tentu saja, orang seperti itu tidak akan diterima di arisan kami. Akan saya cari tahu dan ambil tindakan yang sesuai. Terima kasih, Bu. Setelah menutup telefon kedua, nenek menutup buku catatannya dan menghela napas panjang. Menggerakkan kembali jaringan yang sudah lama tidak ia gunakan bukanlah hal yang mudah. Tepat saat itu, Aulia keluar dari kamarnya. Nek, telefon dengan siapa? Teman-teman lama. Sudah lama tidak menyapa. Nenek menjawab dengan natural, tidak ingin membuat Aulia khawatir. Nenek juga punya banyak teman ya. Ada kenalan dari masa muda. Semakin tua, hubungan seperti itu semakin berharga. Nenek mengelus kepala Aulia. Auliaku besok harus kerja lagi. Jadi tidurlah lebih awal. Baik, Nek. Nenek juga jangan tidur terlalu malam. Setelah Aulia masuk ke kamarnya, nenek kembali membuka buku catatannya. Masih ada beberapa orang lagi yang harus dihubungi. Kalau kamu terluka, nenek tidak bisa diam saja, gumam nenek pada dirinya sendiri. Suara itu dipenuhi cinta yang mendalam untuk cucunya dan tekad yang kuat untuk melindunginya. Apa hasil dari pergerakan nenek ini? Dan akankah Ibu Yulia menyadari siapa orang yang telah ia singgung? Selasa pukul 10 pagi, saat Aulia sedang bekerja di rumah sakit, seorang tamu tak diundang datang ke rumah. Saat nenek sedang menjemur pakaian di halaman, sebuah sedan hitam mewah berhenti dengan tenang di depan gerbang. Seorang pria berusia pertengahan 50 turun dari mobil. Ia mengenakan setelan rapi dengan kesan tenang, namun memancarkan wibawa yang tidak biasa. Pria itu membuka gerbang dan memberi salam hormat kepada nenek. Apakah ini kediaman Ibu Hartini? Benar, anda siapa ya? Nenek menoleh sambil mengelap tangannya. Meskipun tamu asing, ia merasa ada sesuatu yang familiar. Saya Santoso, Sekretaris Bapa Ketua Grup Sinar Mentari. Kemarin Bapa Ketua mengatakan telah berbicara dengan Ibu di telefon. Sorot mata nenek sejenak berubah. Itu berarti panggilan telefonnya semalam sudah mulai menunjukkan hasil. Oh begitu, silakan masuk. Nenek mempersilakan sekretaris itu masuk ke ruang tamu dan menyuguhkan teh. Ia bersikap seperti biasa tetapi hatinya tegang. Bapa Ketua, setelah mendengar cerita ibu, langsung memerintahkan untuk mengambil tindakan, kata Santoso sambil mengeluarkan sebuah amplop dokumen. Tindakan apa? Kami memutuskan untuk menghentikan semua transaksi dengan perusahaan UKM yang dikelola suami Ibu Yulia. Pemberitahuan resmi sudah dikirimkan pagi ini dan instruksi yang sama juga sudah diturunkan ke semua anak perusahaan. Nenek perlahan meletakkan cangkir tehnya. Ia sudah menduganya tetapi merasa campur aduk saat semuanya terjadi begitu cepat. Tapi itu belum semuanya. Lanjut Santoso. Ada instruksi khusus dari Bapak Ketua mengenai orang yang ada di acara perkenalan keluarga saat itu. Maksud anda? Mengenai perkataan Ibu Yulia kepada cucu ibu. Jika Bapak Ketua mendengarnya langsung, beliau pasti akan sangat marah. Etikanya sangat kurang. Suara Santoso terdengar mengandung kemarahan yang tertahan. Bapak Ketua berpesan untuk memberinya pelajaran tentang apa itu martabat yang sesungguhnya. Nenek terdiam sejenak menatap Santoso. Ia merasa bersyukur namun juga berat hati karena pria yang 30 tahun lalu sudah seperti kakaknya sendiri itu masih menjaga kesetiaan mereka. Apakah permintaan saya tidak terlalu berlebihan? Sama sekali tidak. Bapak Ketua justru berkata, kalau Hartini sampai menelpon karena masalah seperti ini, berarti dia benar-benar marah dan memerintahkan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Santoso menunjukkan dokumen kepada nenek. Ini adalah kondisi terkini perusahaan suami Ibu Yulia. Jika transaksi dengan kami dihentikan, hampir separuh pendapatan bulanan mereka akan hilang. Jika digabungkan dengan anak perusahaan lain, operasional perusahaan itu sendiri akan sulit. Nenek menatap dokumen itu dengan ekspresi rumit. Ia ingin membalas tetapi tidak berniat memberikan pukulan sebesar ini. Apakah ini tidak terlalu berat?
mengingat ini menyangkut mata pencaharian orang. Ibu, ada pesan dari Bapa Ketua, kata Santoso dengan wajah serius. Memberitahu konsekuensi dari merendahkan orang lain juga merupakan bagian dari pendidikan. Nenek menghela napas panjang. Saat menelepon semalam, ia hanya ingin sedikit menghibur luka hati Aulia, tidak menyangka masalahnya akan sebesar ini. Tapi ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Seberapa banyak cucu ibu tahu tentang masa lalu ibu? Nenek ragu sejenak mendengar pertanyaan Santoso. Hampir tidak tahu sama sekali, dia hanya mengenalku sebagai nenek biasa. Kalau begitu, masalah ini juga pasti belum beliau ketahui. Iya, saya belum memberitahunya. Saya tidak ingin memberinya beban. Santoso mengangguk. Itu keputusan yang bijaksana. Tapi setelah masalah ini selesai, suatu saat nanti beliau pasti akan tahu. Bisa jadi, kata nenek sambil memandang keluar jendela. Ia penasaran sekaligus khawatir bagaimana reaksi Aulia jika mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Ibu, ada pesan terakhir dari Bapak Ketua yang harus saya sampaikan. Apa itu? Cucu Hartiniku sama seperti cucuku sendiri. Mulai sekarang, jika ada yang berani merendahkannya, aku tidak akan tinggal diam. Mata nenek berkaca-kaca. Kehangatan dan kesetiaan dalam kalimat itu menyentuh hatinya. Tolong sampaikan terima kasih banyak saya pada Mas Wiryo. Baik, dan perkembangan masalah ini akan terus saya laporkan. Jika ada tindakan tambahan yang diperlukan, silakan hubungi saya kapan saja. Santoso berdiri dan memberikan kartu namanya. Oh ya, Ibu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ibu Yulia pasti akan segera mengetahui situasi ini dan kemungkinan besar akan datang menemui Ibu. Sebaiknya Ibu bersiap-siap. Nenek mengangguk. Baik, saya sudah siap untuk itu. Setelah Santoso pergi, nenek duduk sendirian di ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Tentang masa lalunya yang kembali ia gunakan setelah 30 tahun dan tentang perubahan yang akan dibawanya. Pukul 6 sore, Aulia pulang dari rumah sakit. Nek, bagaimana harinya? Seperti biasa saja. Aulia, aku tidak lelah. Tidak apa-apa, Nek. Saat bekerja, aku jadi tidak memikirkan hal lain, malah lebih baik. Aulia duduk di samping neneknya. Nek, tapi tadi ada kejadian aneh. Kejadian apa? Mas Bima menelepon ke rumah sakit. Dia ingin bertemu dan bicara. Ekspresi nenek sedikit mengeras. Lalu kamu jawab apa? Aku bilang belum siap bertemu. Butuh lebih banyak waktu. Aku bilang belum siap bertemu. Bagus. Itu bukan keputusan yang bisa diambil terburu-buru. Nenek memegang tangan Aulia. Nek, apa ini hanya perasaanku saja atau nenek memang terasa berbeda akhir-akhir ini? Tanya Aulia hati-hati. Sejak beberapa hari lalu, ia merasakan aura yang berbeda dari neneknya. Apanya yang berbeda? Terasa lebih berwibawa, sisi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nenek tersenyum sejenak. Orang bisa berubah saat diperlukan, terutama saat harus melindungi orang yang berharga. Saat itu Aulia samar-samar merasa bahawa neneknya sedang melakukan sesuatu untuknya. Tetapi ia tidak tahu apa itu secara spesifik. Dari Rabu hingga Jumat, kehidupan Ibu Yulia perlahan mulai hancur. Awalnya hanya perubahan kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, perubahan itu menjadi tak terkendali. Rabu pagi, suami Ibu Yulia, Iwan, menelepon ke rumah dengan panik. Sayang, gawat. Grup Sinar Mentari tiba-tiba mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Apa? Maksudmu apa? Teriak Ibu Yulia kaget. Transaksi dengan Grup Sinar Mentari adalah bagian terbesar dari pendapatan perusahaan mereka. Mereka bahkan tidak memberi alasan, hanya pemberitahuan sepihak. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba begitu? Apa salah kita? Ibu Yulia tidak bisa mengerti. Tidak ada alasan bagi perusahaan yang sudah bertahun-tahun bekerja sama tanpa masalah untuk tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu. Aku juga tidak tahu. Aku tanya penanggung jawabnya, katanya hanya instruksi dari atasan. Suara Iwan semakin cemas. Coba hubungi rekanan lain dulu. Tanpa Grup Sinar Mentari pun kita pasti bisa bertahan. Namun, optimisme Ibu Yulia tidak bertahan lama. Pada hari Khamis, pemberitahuan serupa datang berturut-turut dari anak perusahaan besar lainnya.
Sayang, ini benar-benar aneh. Bukan cuma satu, tapi 5 perusahaan memutuskan kontrak secara bersamaan. Iwan hampir panik. Dengan rekanan utama berpaling serempak, operasional perusahaan menjadi terancam. Ibu Yulia pun mulai merasakan keseriusan masalah ini. Apa kita pernah menyinggung perasaan seseorang? Apa ada kejadian khusus baru-baru ini? Entahlah, tidak ada yang terfikirkan. Iwan memijat kepalanya tetapi tidak bisa menemukan alasannya. Di saat yang sama, kejutan lain menanti Ibu Yulia. Sesuatu yang aneh terjadi di acara arisan ibu-ibu sosialita di Jakarta Selatan yang biasa ia hadiri. Bu Yulia, apa kabar? Orang-orang yang biasanya akrab dengannya menunjukkan reaksi yang berbeda. Baik, seperti biasa. Oh ya, Bu Yulia, katanya baru saja mengadakan acara perkenalan keluarga ya? Tiba-tiba seseorang mengangkat topik itu. Jantung Ibu Yulia berdebar, tetapi ia berusaha menjawab dengan tenang. Iya, benar. Kenapa? Bukan apa-apa, hanya saja katanya sekarang acara seperti itu harus lebih hati-hati, tidak boleh bicara sembarangan. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Betul, sekarang harus sangat berhati-hati. Terutama soal masalah keluarga pihak lain. Ada orang yang tidak punya orang tua. Kalau sampai menyakiti perasaan mereka dengan kata-kata, bisa gawat. Ibu Yulia semakin cemas, kata-kata mereka seolah tahu apa yang telah ia lakukan. Kemarin Ibu Laksmi secara khusus berpesan pada kami, hati-hati dengan orang yang bicara sembarangan di acara perkenalan keluarga. Oh, ada kejadian seperti itu? Suara Ibu Yulia bergetar. Iya, katanya ada yang menghina pihak lain kerana yatim piatu. Sungguh tidak beretika. Saat itu wajah Ibu Yulia pucat pasi. Ia sadar bahawa perkataannya di acara itu telah menyebar. Ada kejadian seperti itu? Iya, Ibu Laksmi bilang orang seperti itu tidak diterima di arisan kita. Ibu Yulia tidak bisa lagi berada di sana. Ia berdalih dan segera meninggalkan arisan, tetapi bisikan di belakangnya masih terdengar jelas. Jangan-jangan orang itu Bu Yulia. Masa sih? Tapi kan dia bilang baru saja mengadakan acara perkenalan keluarga. Kembali ke rumah, Ibu Yulia menatap wajahnya di cermin. Terlihat jelas ia lebih kuyu dalam beberapa hari ini. Apa yang salah? Gumamnya sambil mencoba mengingat kejadian belakangan ini. Pemutusan kontrak perusahaan, pengucilan sosial, semua ini tidak mungkin hanya kebetulan. Saat itu, Bima pulang. Wajah putranya juga muram sejak beberapa hari lalu. Bima, bagaimana kabarmu? Ibu, suara Bima berbeza dari biasanya. Terdengar ada tekad yang kuat di dalamnya. Ibu harus minta maaf pada Aulia. Apa? Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Tanya Ibu Yulia kaget. Perkataan ibu di acara perkenalan keluarga itu sudah keterlaluan. Kenapa waktu itu aku tidak bisa berkata apa-apa? Bima berkata dengan ekspresi menyesal. Aulia itu orang yang sangat baik. Dia tidak punya orang tua bukan berarti dia orang yang kurang. Bima, ibu melakukan itu untukmu. Bukan, ibu melakukannya untuk diri sendiri. Bima untuk pertama kalinya berteriak pada ibunya. Demi gengsi ibu, demi harga diri ibu, ibu menghina Aulia kan? Ibu Yulia terkejut dengan perubahan sikap putranya. Anaknya yang biasanya penurut tidak pernah membantah sekeras ini. Memangnya apa salah ibu? Ibu benar-benar tidak mengerti tentang semua yang terjadi di rumah kita akhir-akhir ini? Perkataan Bima membuat jantung Ibu Yulia berdebar kencang. Apa hubungannya? Pasti ada hubungannya, aku yakin ada hubungannya. Bima masuk ke kamarnya sambil berkata untuk terakhir kalinya, kalau ibu tidak minta maaf, aku tidak akan mendengarkan perkataan ibu lagi. Hanya itu satu-satunya cara untukku melindungi Aulia. Malam itu Ibu Yulia tidak bisa tidur. Usaha suaminya diambang krisis. Hubungan sosialnya hancur dan putranya pun membencinya. Jangan-jangan benar-benar karena kejadian itu? Bayangan nenek yang ia temui di hari perkenalan keluarga muncul di benaknya. Ia juga teringat kata-kata terakhir sang nenek. Saya akan ingat baik-baik perkataan itu. Suara yang tenang namun dingin itu terus terngiang di telinganya. Mungkinkah nenek yang tampak biasa itu adalah dalang di balik semua ini? Bagaimana Ibu Yulia akan menyelesaikan situasi ini? Dan pilihan apa yang akan diambil Bima setelah menyadari kebenarannya?
Sabtu pukul 3 sore, Ibu Yulia tidak tahan lagi. Ia yakin bahawa kejadian selama seminggu ini bukanlah kebetulan. Perusahaan suaminya diambang kebangkrutan, hubungan sosialnya benar-benar putus dan putranya pun membencinya. Dengan tangan gemetar, Ibu Yulia kembali memeriksa alamat rumah Aulia. Alamat yang ia dapatkan saat perkenalan keluarga, ia tak pernah menyangka akan mendatanginya seperti ini. Benarkah nenek itu yang melakukan ini? Gumamnya tak percaya. Nenek yang ia temui hari itu tampak seperti nenek desa biasa. Ia tak pernah bermimpi bahawa beliau adalah orang yang memiliki pengaruh sebesar ini. Pukul 3.30 sore, Ibu Yulia tiba di depan rumah Aulia, sebuah rumah sederhana dengan taman yang tertata rapi. Ia ragu sejenak di depan gerbang sebelum akhirnya memberanikan diri menekan bel. Siapa? Terdengar suara nenek. Suara yang sama tenangnya seperti saat di acara perkenalan keluarga, tetapi kini terdengar sangat berbeza di telinga Ibu Yulia. Saya Yulia yang bertemu saat perkenalan keluarga. Hening sejenak. Lalu pintu terbuka dan nenek muncul. Penampilannya sama seperti biasa, tetapi kini Ibu Yulia bisa merasakan sesuatu yang tersembunyi di balik kesederhanaannya. Ada perlu apa anda datang? Suara nenek tetap sopan namun dingin. Apakah kita bisa bicara sebentar? Suara Ibu Yulia bergetar. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merendahkan diri seperti ini. Tetapi, sekarang ia tidak punya pilihan lain. Nenek menatap Ibu Yulia sejenak sebelum membukakan pintu. Silakan masuk. Duduk di ruang tamu, Ibu Yulia menatap nenek dan kehabisan kata-kata. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Nenek menyuguhkan teh dan memulai pembicaraan lebih dulu. Saya rasa saya tahu apa yang ingin anda bicarakan. Iya, apakah kejadian yang menimpa keluarga kami belakangan ini ada hubungannya dengan ibu? Ibu Yulia bertanya hati-hati. Nenek perlahan mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Menurut anda, saya benar-benar tidak tahu. Tapi sejak acara perkenalan keluarga itu, hal-hal aneh terus terjadi. Ibu Yulia menceritakan satu persatu kejadian yang ia alami selama seminggu terakhir. Pemutusan kontrak perusahaan suaminya, pengucilan sosial hingga perubahan sikap putranya. Nenek hanya mendengarkan tanpa kata, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Ibu, saya akan bertanya dengan jujur. Apakah semua ini perbuatan ibu? Tanya Ibu Yulia dengan suara gemetar. Nenek terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Kalau begitu, apa yang akan anda lakukan? Satu kalimat itu membuat Ibu Yulia yakin akan segalanya. Ia sadar siapa orang yang telah ia singgung dan betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Tiba-tiba, Ibu Yulia bangkit dari duduknya dan berlutut di hadapan nenek. Maafkan saya benar-benar minta maaf. Nenek terkejut dan mencuba menghentikannya. Jangan begini, bangunlah. Tidak, saya yang salah. Ibu Yulia terus berlutut sambil menangis. Saya benar-benar salah telah mengatakan hal itu pada Aulia. Saya tidak punya hak untuk berbicara seperti itu hanya kerana dia tidak punya orang tua. Menerima permintaan maaf yang tulus dari Ibu Yulia, hati nenek menjadi rumit. Kemarahannya masih ada tetapi melihatnya begitu hancur membuat hatinya tidak tenang. Bangunlah. Anda tidak perlu melakukan ini. Tidak. Saya benar-benar tidak tahu siapa ibu sebenarnya, kata Ibu Yulia sambil menangis. Itu tidak penting. Suara nenek menjadi sedikit lebih tegas. Siapapun saya, anda seharusnya tidak mengatakan hal itu pada Auliaku. Nenek membantu Ibu Yulia berdiri dan melanjutkan, mungkin ini bukan pertama kalinya anda merendahkan orang, tapi saya harap ini yang terakhir. Mendengar itu, Ibu Yulia menangis semakin keras. Kata-kata nenek begitu berkelas namun tajam. Saya janji akan berhati-hati. Saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Anda berjanji? Iya, saya berjanji. Tepat pada saat itu, Bima masuk ke rumah. Melihat ibunya berlutut di rumah Aulia, Bima terkejut. Ibu, kenapa ibu seperti ini? Suara Bima bergetar. Ia tak pernah membayangkan ibunya yang begitu tinggi harga dirinya akan seperti ini. Bima, ibu benar-benar salah, kata Ibu Yulia pada putranya.
Ibu sedang meminta maaf pada Aulia dan neneknya. Bima membungkuk dalam-dalam kepada nenek. Nenek, maafkan saya. Saya mewakili ibu saya untuk meminta maaf. Nenek menatap Bima dan berkata, "Anak muda, ini bukan kesalahanmu. Tapi saya tidak bisa mencegahnya saat itu. Saya sangat menyesal kerana tidak bisa berbuat apa-apa saat ibu saya mengatakan hal itu." Air mata mengalir di mata Bima. "Sekarang saya mengerti. Apa yang lebih penting dari cinta?" Bima menatap ibunya. "Ibu, mulai sekarang saya tidak akan mendengarkan perkataan ibu lagi. Itu jalan hidup saya sebagai manusia." Mendengar perkataan putranya, hati ibu Yulia terasa hancur. Ia sadar bahawa perbuatannya yang salah telah merusak keluarganya sendiri. Nenek menatap keduanya dan menghela napas panjang. "Sudah, pulanglah. Masalahnya sudah selesai." "Nenek, kalau begitu, masalah di keluarga kami?" tanya Ibu Yulia. "Hati-hati. Tidak akan ada lagi. Tapi ingatlah, apa yang akan terjadi jika anda merendahkan orang lain?" Setelah Ibu Yulia dan Bima pergi, nenek duduk sendirian di ruang tamu, tenggelam dalam pikirannya. Pembalasan telah selesai, tetapi entah kenapa hatinya terasa rumit. Apakah sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir? Dan kapan Aulia akan mengetahui semua kebenarannya? Seminggu kemudian, Sabtu pukul 11 siang, saat Aulia masih tertidur, seorang tamu lain datang ke rumah. Saat nenek sedang menyiapkan bahan untuk membuat asinan di halaman, bel gerbang berbunyi. Saat pintu dibuka, Sekretaris Santoso yang pernah datang sebelumnya sudah berdiri di sana. Kali ini pun ia datang dengan salam hormat sambil membawa amplop dokumen. "Selamat siang Ibu, saya datang untuk melaporkan sesuai perintah Bapak Ketua." "Silakan masuk, minum teh dulu." Nenek mempersilakan Santoso masuk ke ruang tamu dan menyambutnya dengan hangat. "Saya datang untuk melaporkan bagaimana penyelesaian masalah minggu lalu." Santoso mengeluarkan dokumen. "Saya dengar Ibu Yulia datang langsung untuk meminta maaf kepada Ibu." "Iya, dia datang Sabtu lalu." Nenek mengingat kejadian hari itu dengan ekspresi rumit. Bapa Ketua berkata, dengan sifat hartiniku, sebesar itu sudah cukup untuk meredakan amarahnya. Nenek tersenyum. Rasanya aneh kawan lamanya itu masih begitu mengenali sifatnya. Tapi ibu, ada satu hal lagi yang Bapak Ketua minta untuk saya konfirmasi. "Apa itu?" "Apakah keputusan untuk menghentikan seluruh transaksi akan tetap dipertahankan setelah kejadian ini?" Mendengar pertanyaan Santoso, nenek terdiam sejenak. Sebenarnya bagian itu sedikit memberatkan hati saya, mengingat ini menyangkut mata pencaharian orang. Tapi, pemikiran Bapa Ketua berbeda, kata Santoso dengan wajah serius. Beliau berkata, untuk memastikan pendidikan itu benar-benar berhasil, kita harus menuntaskannya sampai akhir. Dengan begitu, kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Nenek mengangguk. Ia tahu penilaian kakaknya tidak salah. Baiklah, saya akan mengikuti kehendak Mas Wiryo. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Santoso berkata hati-hati. Bapa Bima datang langsung ke perusahaan. "Bima?" tanya nenek kaget. "Iya, dia ingin meminta maaf atas perbuatan ibunya dan dia berkata akan menyelesaikan sendiri urusannya dengan Nona Aulia." Nenek merenungkan perubahan pada Bima. Ia berfikir anak muda itu pasti belajar banyak dari kejadian ini. Anak muda itu pasti juga sangat menderita. Bapa Ketua berkata, anak itu pasti sudah mengerti apa itu cinta sejati. Santoso berdiri dan berkata, untuk terakhir kalinya, Ibu, sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Bapa Ketua juga berpesan agar ibu bisa hidup dengan tenang. 1 jam setelah Santoso pergi, Aulia bangun dari tidurnya. "Nek, tadi ada tamu ya?" "Oh, tadi Pak RT mampir sebentar," nenek menjawab dengan santai. Ia merasa ini belum saatnya untuk menceritakan segalanya pada Aulia. "Nek, hari ini cuacanya bagus sekali. Jalan-jalan yuk." "Boleh juga. Sudah lama kita tidak jalan-jalan berdua." Nenek dan Aulia berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Sore itu, sinar matahari musim gugur terasa hangat. "Nek, akhir-akhir ini nenek terlihat lebih ceria," kata Aulia sambil menggandeng lengan neneknya. "Iya, kalau Auliaku bahagia, nenek juga bahagia." "Nek, tapi baru-baru ini ada kejadian aneh." "Apa itu?" Mas Bima terus menghubungiku.
Dia ingin bertemu dan bicara. Nenek berhenti sejenak. Lalu, apa rencanamu? Jujur, aku belum tahu. Suara Aulia terdengar bingung. Perkataan ibunya masih menyisakan luka, jadi melihat Mas Bima pun rasanya tidak sama lagi. Mendengar kejujuran Aulia, nenek merasa kasihan. Aulia, nenek mau tanya satu hal. Iya, Nek. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan agar bisa benar-benar bahagia? Aulia berpikir sejenak lalu menjawab, aku ingin bersama orang yang benar-benar menghargaiku, orang yang mencintaiku apa adanya, bukan kerana latar belakang atau keadaanku. Nenek mengangguk. Kalau begitu, pikirkanlah berdasarkan standar itu. Apakah Bima orang yang seperti itu? Sebenarnya Mas Bima orang yang baik, tapi waktu itu dia tidak bisa melindungiku. Suara Aulia mengecil. Itulah yang paling membuatku kecewa. Dia bilang cinta, tapi di saat yang paling penting dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek sangat memahami perasaan Aulia. Kalau begitu, sekarang kamu harus mengambil keputusan. Tepat saat itu ponsel Aulia berdering. Sebuah pesan dari Bima. Aulia, aku akan menunggumu jam 3 sore ini di kafe tempat kita pertama kali bertemu. Ada hal yang sangat penting yang ingin ku bicarakan. Aulia menunjukkan pesan itu pada neneknya. Nek, bagaimana ini? Lebih baik kamu pergi dan selesaikan dengan tuntas. Kalau terus begini, kamu sendiri yang akan lebih menderita. Atas saran neneknya, Aulia mengangguk. Pukul 3 sore, Aulia pergi ke kafe tempat pertemuan pertamanya dengan Bima. Bima sudah menunggu dengan ekspresi serius yang berbeza dari biasanya. Aulia, terima kasih sudah datang. Mas, aku akan dengarkan apa yang ingin Mas bicarakan. Suara Aulia terdengar sopan namun berjarak, tidak seperti dulu. Aulia, pertama-tama aku ingin minta maaf. Bima menundukkan kepalanya. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa melindungimu saat ibuku mengatakan hal itu. Aulia hanya menatap Bima tanpa kata. Aku juga terus berpikir setelah kejadian itu. Apakah aku benar-benar mencintaimu atau hanya merasa nyaman dengan hubungan kita? Suara Bima bergetar. Dan aku sadar, cinta sejati itu melindungi pasangannya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aulia merasakan ketulusan Bima, tetapi hatinya tidak mudah luluh. Mas, sudah terlambat, kata Aulia pelan. Kegagalan Mas melindungiku hari itu adalah luka yang terlalu besar untukku. Wajah Bima memucat. Aulia, tidak bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Mas, sekarang aku sudah yakin, kata Aulia tegas. Aku akan menunggu sampai bertemu dengan orang yang benar-benar bisa mencintai dan melindungiku. Dan aku juga yakin orang itu bukan Mas. Bima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasakan betapa kokohnya keputusan Aulia. Baiklah, aku benar-benar minta maaf Aulia. Aulia berdiri dan berkata untuk terakhir kalinya, semoga Mas juga bahagia. Dan tolong, lindungi orang yang akan Mas temui nanti. Keluar dari kafe, hati Aulia terasa lebih ringan. Ada perasaan lega karena akhirnya bisa mengambil keputusan yang tegas. Sesampainya di rumah, neneknya bertanya, bagaimana? Nek, aku sekarang benar-benar bebas. Senyum cerah merekah di wajah Aulia. Nenek pun merasa lega melihat senyum itu. Apakah sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir? Dan kapan Aulia akan mengetahui sosok neneknya yang sebenarnya? Sabtu pukul 1 siang, 1 jam setelah Aulia menyelesaikan pertemuannya dengan Bima dan pulang ke rumah, seorang tamu lain datang. Kali ini, Ibu Yulia dan Bima datang bersama. Saat nenek membuka pintu, penampilan keduanya benar-benar berbeda dari seminggu yang lalu. Ibu Yulia tampak sangat kuyu dan Bima terlihat murung setelah pertemuannya dengan Aulia. Ibu, maafkan kami. Tiba-tiba datang. Ibu Yulia menundukkan kepalanya. Sosok angkuhnya seminggu yang lalu telah lenyap, seolah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ada perlu apa? Suara nenek tetap sopan namun waspada. Sebenarnya kami datang untuk meminta maaf sekali lagi. Bima berbicara mewakili ibunya dan juga untuk memberitahu tentang apa yang kami ketahui. Nenek mempersilakan keduanya masuk ke ruang tamu.
Aulia yang sedang beristirahat di kamar keluar karena mendengar suara dan terkejut melihat mereka. Kenapa kalian datang ke sini? Suara Aulia terdengar datar, tidak dingin maupun ramah. Nona Aulia, saya benar-benar minta maaf. Ibu Yulia kembali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya sudah menerima permintaan maaf anda minggu lalu, kata Aulia sambil menatap neneknya. Neneknya sudah menceritakan kejadian itu. Ya, tapi ada beberapa hal yang kami ketahui selama beberapa hari ini. Bima berkata hati-hati, kami sudah tahu siapa nenek sebenarnya. Mendengar itu, Aulia dan neneknya sedikit tegang. Apa maksudmu? Tanya Aulia. Kami tahu bahawa nenek adalah adik dari pendiri grup Sinar Mentari. Mendengar perkataan Bima, Aulia terkejut. Ia menatap neneknya dengan pandangan bertanya. Nenek terdiam sejenak lalu mengangguk. Tapi apa pentingnya itu? Kata nenek Data. Siapapun saya, anda seharusnya tidak mengatakan hal itu pada Auliaku. Ibu Yulia menangis. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya berfikir dia anak yatim piatu. Itulah masalahnya. Suara nenek menjadi sedikit lebih tegas. Mau punya orang tua atau tidak, mau miskin atau kaya, anda tidak boleh merendahkan orang lain seperti itu. Aulia sangat setuju dengan semua perkataan neneknya. Ia tidak tahu secara spesifik apa yang telah dilakukan neneknya untuknya, tetapi hatinya saja sudah cukup. Bima menatap Aulia dan berkata, Aulia, perkataanmu hari ini benar. Aku memang tidak bisa melindungimu, Mas. Tapi sekarang aku tahu betapa hebatnya nenek dan betapa beliau mencintaimu. Suara Bima terdengar tulus. Aku tidak bisa melindungimu seperti nenek. Itulah batasku dan karena itulah kita berakhir. Mendengar pengakuan jujur Bima, hati Aulia terasa sakit. Dia bukanlah orang yang bisa ia benci begitu saja. Ibu Yulia berkata pada nenek, Ibu, masalah perusahaan kami. Apakah itu benar-benar perbuatan ibu? Nenek berfikir sejenak lalu menjawab, anda telah menyakiti Auliaku, jadi itu adalah konsekuensinya. Saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Anda berjanji? Iya. Saya berjanji dengan tulus. Nenek menatap mata Ibu Yulia dan memastikan ketulusannya. Tepat saat itu, ponsel nenek berdering, telefon dari Sekretaris Santoso. Ibu, maaf mengganggu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Apa? Bapa Ketua baru saja memberi instruksi untuk meninjau kembali transaksi dengan perusahaan suami Ibu Yulia. Nenek menatap Ibu Yulia dan Bima. Keduanya menatap nenek dengan pandangan memohon. Bagaimana beliau memintanya untuk ditinjau? Beliau berkata, jika mereka benar-benar sudah menyesal, transaksi bisa dilanjutkan kembali meskipun secara terbatas. Nenek berfikir sejenak lalu menjawab, tolong sampaikan padanya. Sepertinya pendidikan sudah cukup. Tapi kedepannya, mereka harus lebih berhati-hati. Baik, kalau begitu mulai minggu depan kami akan melanjutkan transaksi secara bertahap. Setelah menutup telefon, nenek berkata pada Ibu Yulia, hanya kali ini saja, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Ibu Yulia menangis sambil mengangguk. Terima kasih banyak, saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya. Bima juga membungkuk dalam-dalam. Nenek, terima kasih banyak. Lalu Bima menatap Aulia dan berkata, Aulia, aku benar-benar iri padamu memiliki nenek yang membesarkanmu dengan begitu berharga. Aulia menatap neneknya dan tersenyum. Aku juga berfikir begitu. Setelah Ibu Yulia dan Bima pergi, Aulia bertanya pada neneknya, Nek, benarkah nenek adik dari pendiri grup Sinar Mentari? Nenek ragu sejenak, lalu mengangguk. Tapi itu tidak penting. Kalau begitu, kejadian selama seminggu terakhir juga. Nenek tidak tahan melihat Auliaku disakiti. Mendengar jawaban jujur neneknya, Aulia terharu. Nek, nenek melakukan hal sebesar itu untukku. Aulia, kalau kamu terluka, nenek tidak bisa diam saja. Mendengar perkataan neneknya, Aulia menangis. Karena neneklah aku bisa hidup dengan percaya diri seperti ini. Benar, Auliaku adalah orang yang tidak perlu merasa minda di hadapan siapa pun.
Nenek dan Aulia saling berpelukan. Melalui kejadian ini, ikatan mereka menjadi semakin dalam. Nek, kedepannya aku juga ingin menjadi orang yang bisa melindungi nenek. Auliaku sudah cukup melindungiku. Menjelang malam, keduanya menyiapkan makan malam sambil bercerita. Ada perasaan lega kerana semuanya benar-benar sudah berakhir dan harapan bahawa mereka bisa hidup lebih bahagia di masa depan. Apakah sekarang semua konflik benar-benar sudah terselesaikan dan awal baru seperti apa yang menanti Aulia dan neneknya? Seminggu kemudian, Sabtu pukul 4 sore, di halaman belakang rumah yang kecil, sinar matahari musim gugur terasa hangat. Nenek seperti biasa sedang membersihkan sawi putih untuk dibuat asinan dan Aulia di sampingnya membantunya sambil bercerita dengan riang. "Nek, akhir-akhir ini hatiku tenang sekali," kata Aulia sambil membersihkan sawi. Setelah semua kejadian rumit beberapa minggu terakhir terselesaikan, hatinya terasa jauh lebih ringan. Nenek juga senang melihat Auliaku bahagia. Nenek tersenyum puas melihat wajah cerah cucunya. Ia lega kerana luka yang diterima. Aulia sepertinya sudah sembuh. "Nek, tapi ada yang ingin kutanyakan." "Apa itu?" "Nenek melakukan hal sebesar itu untukku, kenapa awalnya tidak memberitahuku?" Mendengar pertanyaan Aulia, nenek berhenti sejenak. Nenek takut kamu merasa terbebani. Dan nenek ingin kamu tahu bahawa kamu adalah orang yang bisa hidup dengan percaya diri. Tidak peduli siapa nenekmu. Aulia sangat setuju dengan perkataan neneknya. "Benar juga, aku juga belajar banyak dari kejadian ini." "Belajar apa?" "Aku jadi tahu apa itu martabat yang sesungguhnya," kata Aulia dengan wajah serius. "Dulu aku pikir martabat itu berhubungan dengan uang banyak atau kedudukan tinggi, tapi sekarang aku tahu itu tidak benar." Nenek mengangguk sambil mendengarkan perkataan Aulia. Martabat yang sesungguhnya itu datang dari hati yang tahu cara menghargai orang lain, seperti nenek. "Auliaku sudah dewasa sekali ya." Nenek merasa bangga melihat kedewasaan cucunya. Tepat saat itu terdengar suara dari pintu depan. Sepertinya ada tamu. "Siapa ya?" Aulia bangkit untuk memeriksa. Saat membuka pintu, Sekretaris Santoso sudah berdiri di sana, kali ini dengan membawa seikat bunga. "Selamat sore, Nona Aulia. Saya datang untuk menyampaikan sesuatu pada nenek." "Nek, Pak Sekretaris datang," panggil Aulia. Nenek mencuci tangannya dan menyambut Santoso. "Kali ini ada perlu apa?" Bapa Ketua menitipkan salam terakhir. Santoso menyerahkan bunga dan beliau mengucapkan terima kasih banyak pada ibu. Katanya beliau senang bisa mengenang masa lalu dan menjaga kesetiaan. Nenek menerima bunga itu sambil tersenyum. "Tolong sampaikan terima kasihku juga pada Mas Wiryo. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan." Santoso menatap Aulia. Bapa Ketua berkata, "Cucu Hartiniku dididik dengan sangat baik." Beliau berpesan jika suatu saat nanti butuh pekerjaan, hubungi saja kapanpun. Aulia terkejut dan menggelengkan kepala. "Tidak, terima kasih. Saya suka pekerjaan saya sekarang dan sudah puas. Saya terima niat baiknya saja." "Memang pantas jadi cucu ibu," kata Santoso sambil tersenyum. "Kalau begitu, saya pamit. Ibu, Nona Aulia, semoga selalu bahagia." Setelah Santoso pergi, nenek dan Aulia melanjutkan pekerjaan mereka di halaman. Di bawah sinar matahari musim gugur yang hangat, penampilan keduanya terlihat sangat damai. "Nek, sekarang sepertinya semuanya benar-benar sudah berakhir." "Iya, sekarang kita bisa hidup dengan tenang." Aulia tiba-tiba merenungkan beberapa minggu terakhir dan merasa campur aduk. Dari luka yang ia terima di acara perkenalan keluarga hingga cinta neneknya yang menyembuhkannya, semuanya adalah pengalaman yang berharga. "Nek, sepertinya aku bisa hidup mandiri dengan baik," kata Aulia penuh percaya diri. "Tentu saja, Auliaku adalah orang yang hebat. Tapi selama nenek masih hidup, nenek tetap akan menjadi pendukungku, kan?" Mendengar perkataan Aulia, nenek tersenyum hangat. "Tentu saja, nenek akan selalu menjadi pendukungmu."
Keduanya saling menatap dan tersenyum lebar. Di dalam senyum itu terkandung cinta dan kepercayaan yang telah mereka bangun bersama selama 21 tahun. Menjelang malam, Aulia menyiapkan makan malam sambil bercerita. "Nek, kira-kira nanti akan ada orang baik yang datang untukku, tidak ya?" "Tentu saja. Untuk orang sebaik Auliaku, pasti akan datang orang yang baik juga." "Orang seperti apa ya?" "Akan datang orang yang tulus memahami hatimu dan bersedia maju untuk melindungimu saat kamu kesulitan." Mendengar perkataan neneknya, hati Aulia terasa hangat. "Sampai bertemu orang seperti itu, aku akan hidup bahagia bersama nenek." Iya, kita berdua saja sudah cukup bahagia. Saat malam semakin larut, nenek dan Aulia menikmati waktu yang tenang sambil minum teh di ruang tamu. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip dan rumah itu dipenuhi kehangatan. "Nek, terima kasih banyak," kata Aulia dengan tulus. "Terima kasih sudah mencintai dan melindungiku seperti ini." "Aulia, nenek yang lebih berterima kasih. Karena ada kamu, nenek juga bisa hidup dengan percaya diri seperti ini." Keduanya saling berpegangan tangan. Di dalam sentuhan itu terkandung kasih sayang yang mendalam yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang Aulia tahu dengan pasti apa itu martabat yang sesungguhnya dan apa itu cinta sejati. Itu bukanlah tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang hati yang tahu cara menjaga. Itu datang dari keberanian untuk bertindak demi orang lain. Begitu pula dengan nenek. Ia kembali memastikan betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh cinta untuk cucunya dan bagaimana cinta itu bisa mengatasi segala kesulitan. Di langit malam musim gugur yang terlihat dari jendela, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelip. Seperti bintang-bintang itu, masa depan nenek dan Aulia juga bersinar cerah dan penuh harapan. Martabat sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari hati yang tahu cara menjaga. Dan cinta sejati ditunjukkan melalui tindakan, bukan kata-kata. Inilah kebenaran hidup yang kembali dipastikan oleh nenek dan Aulia melalui kejadian ini. Kini hari esok yang lebih bahagia dan penuh percaya diri menanti mereka. Selama ada hati yang saling mencintai dan menjaga, kesulitan apapun pasti bisa mereka atasi.